Halo guys, Wilujeng Sumping, kembali lagi di channel Oranimu TV. Gak kerasa nih ya, udah lama banget Mimin gak upload video. Soalnya ada hal-hal yang gak bisa Mimin ceritain di sini. Tapi tenang aja, Mimin sekarang usahain buat terusin jalan cerita dari video sebelumnya. Dan buat teman-teman yang udah setia nungguin updatean terbaru, Mimin ucapin terima kasih banyak nih, karena kalian Mimin jadi semangat lanjutin jalan ceritanya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tinggalin jejaknya ya, dengan cara subscribe, like, serta komen, agar channel ini bisa terus menghibur kalian semua. Oke, udah terlalu panjang nih basa-basinya, mendingan kita langsung aja ke jalan ceritanya. Di video sebelumnya, Yeyu yang sudah menyelesaikan ujian level nerakanya itu, ia pun langsung lolos dan diangkat menjadi ketua murid utama di Istana Bitao. Kemudian setelah itu Yeyu pun meminta izin kepada ketua istana untuk mengusut tentang kematian Li Feng dari aliran Tianhu. Yeyu pun bilang, "Mohon izin ketua, aku mohon selidiki dengan jelas kematian Li Feng. Karena di sini ada orang yang sudah mengaku-ngaku membunuhnya." Mendengar hal tersebut, ketua istana pun berkata, "Apa maksudmu?" Lalu Yeyu pun sambil menunjuk tangannya ke arah Guru Setu. "Dua orang itu sudah mengaku-ngaku membunuh Li Feng," ungkap Yeyu dengan marah. Seketika saja itu Si Tujen pun mengelaknya, lalu ia pun berkata, "Jangan memfitnah orang bocah tengik." Mendengar hal tersebut, Yeyu dengan marahnya menghampiri dan memukul Si Tujen hingga terpental, sembari berkata, "Siapa kau? Berani-beraninya teriak di depanku." Melihat putranya dianiaya, Guru Setu pun membelanya. "Hai Yeyu, ketua istana ada di depanmu. Beraninya kau memukul orang. Apa kau tahu kesalahan apa yang kau buat?" Kemudian Yeyu pun menjawab dengan santainya, "Aku malah membantu ketua istana membasmi tikus-tikus god seperti kalian. Jadi apa salahku?" Melihat perselisihan itu, akhirnya ketua istana pun meminta bukti kepada Yeyu. Lalu ia pun bilang, "Apa kau bisa membuktikannya jika kau yang sudah membunuh Li Feng?" Yeyu pun menjawab dengan pedenya, "Tentu saja aku punya bukti ketua." Suasana di sana pun terlihat tegang setelah mendengar pengakuan Yeyu, termasuk Guru Setu. Ia pun terlihat kaget. Lalu ia pun bicara dalam hatinya, "Apa? Tidak mungkin. Bocah tengik itu punya bukti. Semua yang ada di kota Qingyang sudah aku atur. Bagaimana dia punya bukti?" Lalu ketua istana pun kembali bertanya kepada Yeyu, "Bukti apa yang kau punya?" Yeyu pun menjawab dengan gaya tengilnya, "Buktinya adalah aku. Aku adalah buktinya." Sontak saja semua orang di sana tidak percaya. Mereka pun kaget mendengar jawaban Yeyu itu. "Dasar bocah bodoh, buktinya apa? Kau kira kau ini siapa menjadi bukti untuk diri sendiri? Kau sudah gila kali ya?" Semua orang mulai mencibir Yeyu. Di sisi lain, ketua istana yang mendengar hal itu pun terlihat marah. Kemudian ia pun bilang dengan nada mengancam, "Kau jangan asal bicara. Jika kau bohong, aku habisi kau." Mengetahui semua orang tidak percaya dengan kata-katanya, Yeyu pun mulai menceritakan kejadian sebenarnya. "Jari tiada dua yang aku pakai adalah jurus yang membunuh Yanlang, tetua dari aliran Tianhu. Kalian bisa memeriksa bekas di tubuhnya. Ini adalah bukti terbaik yang aku punya." Suasana pun berubah. Semua orang pun mulai percaya dengan pembuktian Yeyu. Dan ketua istana yang mengetahui luka di tubuh Yanlang, ia pun mulai percaya dengan perkataan-perkataan Yeyu tadi. Ketua istana pun berkata dalam hatinya, Sepertinya
Kata-kata Yeyu ada benarnya juga. Luka yang ada di tubuh Yanlang sama dengan jurus yang Yeyu punya. Kemudian dia pun mulai melirik dengan tatapan marah ke Guru Setu dan putranya. Ketua istana pun berkata dengan nada marah, "Dasar kau Setujen, berani-beraninya kau membohongiku." Melihat ketua istana marah, Guru Setu pun terlihat ketakutan. Gawat, matilah aku. Lalu ia pun menghampiri Setujen, putranya. Dengan akal busuknya ia pun berpura-pura marah kepada putranya sembari memukulinya. "Anak tidak berbakti, kenapa kau berani membohongi ketua istana?" ungkap Guru Setu kepada putranya. Dan di sisi lain, ketua istana yang terlihat marah dan kecewa kepada Guru Setu, ia pun memberikan hukuman kepada mereka berdua. Setujen diusir dari istana Bitao dan Guru Setu ayahnya dicabut jabatannya sebagai tetua di sana dan dihukum menjaga ladang obat di belakang istana. Tetapi Yeyu yang masih dendam kepada Guru Setu, ia pun tak terima mendengar hukuman ringan yang diberikan ketua istana. Lalu ia pun bilang, "Baiklah, ketua istana bersedia melepaskanmu. Tapi aku tidak, Guru Tua. Aku akan balas dendam dengan apa yang kau telah buat kepadaku selama ini," ungkap Yeyu dengan marahnya. Kemudian Guru Setu pun menjawabnya dengan kesal, "Hai bocah tengik, kau pikir kau siapa? Ingin melawan perintah ketua istana?" Lalu ketua istana yang mendengarnya mencoba mengingatkan Yeyu agar bisa belajar bijaksana. "Yeyu, kelak kau akan menggantikanku sebagai ketua istana, jadi kau tidak boleh terlalu kejam kepada murid-murid di sini." Yeyu yang sudah dendam kepada Guru Setu, ia pun sedikit ngeyel dengan perintah ketua istana. "Maaf ketua, sebelumnya asal kau tahu, waktu itu guru tua ini sengaja membohongiku. Dia menyuruhku agar pergi ke Gunung Wensin, tempat terlarang di istana Bitao. Pasti dia sebelumnya sudah merancang rencana busuk untuk melenyapkanku agar anaknya bisa menjadi murid utama di sini," ungkap Yeyu dengan nada kesal. Lalu Yeyu pun kembali berkata, "Aku atau dia yang mati," ungkap Yeyu sambil menatap Guru Setu. Ketua istana pun menjawabnya sambil mengingatkannya lagi, "Yeyu, hukumannya sudah aku tetapkan, jadi tidak boleh dilanggar." Kemudian Yeyu pun menjawabnya lagi, "Tenang saja ketua, aku tidak akan melanggar aturan perguruan. Aku hanya ingin menyelesaikan urusanku dengan guru tua itu dengan cara bertarung. Aku atau dia yang mati," ungkap Yeyu sambil menantang Guru Setu. Lalu Yeyu pun menatap Guru Setu sambil berkata, "Apa kau berani menerima tantanganku, Guru Tua?" Suasana pun semakin menegang setelah Yeyu menantang bertarung Guru Setu, karena semua orang di sana pun tahu kalau Guru Setu itu ilmu spiritnya lebih tinggi daripada Yeyu. Dia sudah tahap pemurni sumsum, sedangkan Yeyu baru spirit tahap awal. "Kau ingin bertarung hidup dan mati denganku?" ungkap Guru Setu. Lalu Yeyu pun menjawabnya dengan nada meledek, "Kenapa? Kau tidak berani?" Dengan tegasnya, Guru Setu pun menjawab, "Jika itu maumu, baiklah, kapan kau mau bertarung denganku, bocah tengik?" Kemudian dari tempat yang sama, Guru Biyun pun memberikan jalan tengah untuk mereka berdua. "Aku akan bantu tentukan untuk pertarungan kalian," ungkap Guru Biyun. "Yeyu saat ini sedang terluka parah. Jadi 3 bulan ke depan lagi kalian bisa bertarung." Mendengar hal tersebut, Guru Setu pun menyetujuinya. Lalu ia pun bilang, "Karena Ketua Biyun sudah angkat bicara, kalau begitu pertarungan ini kita lakukan 3 bulan lagi. Sampai saatnya nanti siapapun yang mati kita anggap masalah ini selesai," ungkap Guru Setu kepada semua orang di sana.
Yeyu pun menyetujuinya sambil berkata, "Jangan banyak omong kau anjing tua. Kau ini tinggal mati saja." Kemudian kejadian itu pun menjadi perbincangan semua orang. Pertarungan hidup dan mati ini tidak menguntungkan Yeyu. Tahap penyatu spirit dan pemurni sumsum, perbedaan yang terlalu jauh. Scene pun berganti. Setelah perdebatan kemarin, Guru Setu dan putranya mulai berbincang untuk mempersiapkan pertarungannya dengan Yeyu. "Ayah, aku tidak bisa terima dengan hukuman ini. Aku ingin membalas semua apa yang sudah dilakukan oleh si bocah tengik itu." Kemudian Guru Setu pun bilang kepada putranya, "Biarkan saja dia hidup 3 bulan lagi. Setelah itu aku akan membunuhnya." Diketahui Guru Setu sedang melatih jurus ability gelap untuk meningkatkan kekuatannya melawan Yeyu. "Aku ingin menghabisi Yeyu dengan sekali serangan." Oke guys, sampai sini dulu alur cerita dari video ini. Buat teman-teman yang baru gabung, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Dan buat kalian yang udah subscribe, sehat selalu dan terima kasih banyak. Atur nuhun.